Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Syifana Kamila dengan NIM 2312140125. Pada video ini, saya akan membahas dua hal. Yang pertama, saya akan menyampaikan hasil saat saya menghadiri persidangan di Pengadilan Negeri Palangkaraya. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan alur persidangan perkara perdata. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Hukum Acara Perdata. Baik, langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama. Saya akan menyampaikan hasil saat saya menghadiri persidangan di Pengadilan Negeri Palangkaraya. Namun, pada waktu itu, sidang yang saya tonton itu tentang perkara pidana dengan nomor register 228/pidana khusus lingkungan hidup /2025/PN Palangkaraya, yang mana sidang tersebut dilaksanakan di ruang sidang Cakra pada hari Senin tanggal 29 September 2025 pada pukul 15 WIB. Adapun jenis perkara yang disidangkan adalah penebangan kayu. Terdakwa dalam perkara tersebut bernama Mulyadi bin almarhum Sarhimi. Agenda sidang hari itu adalah pembuktian dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan menghadirkan saksi-saksi. Majelis hakim memasuki ruang persidangan lalu membuka sidang dan menyatakan sidang dibuka untuk umum. Setelah itu, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan beberapa saksi, yaitu Hairuni, Angga Ismail, Agus Siswanto, dan Sandang. Sebelum memberikan keterangan, para saksi disumpah sesuai agama masing-masing, yaitu menggunakan Al-Quran dan Alkitab. Pemeriksaan dilakukan secara berkelompok, yaitu per 2 orang, yang mana saksi Hairuni dan Angga Ismail diperiksa terlebih dahulu, sementara 2 saksi lainnya menunggu di luar ruang persidangan. Selanjutnya, Agus Siswanto dan Sandang dipanggil untuk memberikan keterangan mengenai status kawasan hutan serta kegiatan terdakwa dalam membuka kebun kelapa sawit seluas 102 hektar di Desa Suja, Kabupaten Lamandau, yang mana kawasan tersebut merupakan kawasan produksi milik PT Gres Putri Perdana. Setelah semua saksi memberikan keterangan, majelis hakim menutup persidangan dan menjadwalkan sidang berikutnya untuk melanjutkan pemeriksaan lebih lanjut. Masuk ke pembahasan yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai alur persidangan perkara perdata. Sebelum persidangan dimulai, pastinya terlebih dahulu dilakukan pendaftaran gugatan di pengadilan negeri yang berwenang untuk mendaftarkan gugatannya sekaligus membayar panjar biaya perkara. Setelah proses tersebut selesai, penggugat akan menerima nomor register perkara sebagai tanda bahwa perkaranya telah resmi terdaftar dan siap untuk diproses lebih lanjut ke tahap persidangan berikutnya. Selanjutnya, berkas gugatan yang sudah didaftarkan akan dilimpahkan kepada ketua pengadilan. Ketua pengadilan kemudian akan menetapkan majelis hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Setelah itu, majelis hakim akan menetapkan hari dan tanggal sidang pertama serta memerintahkan untuk memanggil para pihak yang bersengketa. Tahap berikutnya yaitu sidang pertama dibuka oleh majelis hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum. Pada tahap ini, hakim akan memeriksa kehadiran para pihak. Apabila para pihak diwakili oleh kuasa hukum, maka hakim akan memeriksa surat kuasanya, kartu tanda advokat, dan berita acara sumpah. Namun, jika para pihak hadir sendiri, maka hakim akan memeriksa identitas seperti KTP. Jika kedua belah pihak hadir, maka hakim wajib melakukan upaya perdamaian melalui mediasi. Namun, apabila para pihak tidak hadir, maka hakim boleh melakukan pemanggilan ulang dengan menetapkan tanggal sidang berikutnya. Di sini ada 2. Yang pertama, apabila penggugat atau kuasanya yang tidak hadir, dan yang kedua, apabila tergugat atau kuasa hukum tergugatnya yang tidak hadir. Saya akan menjelaskan yang pertama dulu. Apabila penggugat atau kuasanya yang tidak hadir, maka akan dilakukan pemanggilan ulang secara patut. Dan apabila setelah dilakukan pemanggilan ulang secara patut, namun kemudian tetap tidak hadir di pemanggilan itu, maka gugatan dianggap gugur. Dan penggugat dihukum biaya perkara. Akan tetapi penggugat masih berhak memasukkan gugatannya sekali lagi sesudah membayar biaya perkara yang diwajibkan sesuai dengan pasal 124 HIR. Ya, lalu yang kedua, apabila tergugat atau kuasa hukum tergugatnya yang tidak hadir dan telah dilakukan pemanggilan ulang secara patut, maka persidangan tetap dilanjutkan dengan memeriksa syarat-syarat formil.
apakah syarat-syarat formilnya telah terpenuhi atau belum. Syarat-syarat formil tersebut meliputi seperti gugatan tidak melanggar kompetensi atau kewenangan mengadili, gugatannya tidak error in persona, gugatan tidak kabur, tidak obscur libel, dan gugatan tidak prematur. Apabila gugatan tidak memenuhi syarat-syarat formil, maka gugatannya tidak dapat diterima oleh majelis hakim. Maka majelis hakim akan menjatuhkan putusan first take. Putusan first take adalah putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat, meskipun tergugat telah dipanggil secara sah dan patut. Namun, apabila syarat-syarat formilnya telah dipenuhi, maka majelis hakim akan menilai apakah gugatannya beralasan hukum atau tidak. Beralasan menurut hukum ini maksudnya bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat memiliki dasar hukum yang kuat dan didukung oleh bukti-bukti yang sah sehingga dapat dibenarkan oleh hukum. Jika gugatannya tidak beralasan menurut hukum, maka gugatan ditolak secara first take. Meskipun putusan first take itu dijatuhkan, tergugat yang merasa dirugikan itu masih memiliki hak untuk mengajukan upaya perlawanan yang disebut dengan first Z. Upaya hukum ini memungkinkan tergugat untuk membela diri atas ketidakhadirannya di persidangan. Tergugat itu dapat mengajukan first Z dalam waktu 14 hari terhitung setelah tanggal pemberitahuan putusan first take itu kepada tergugat. Sebaliknya, jika beralasan menurut hukum, maka gugatan akan dikabulkan secara first take baik seluruhnya ataupun sebagian. Lanjut ke sini, apabila para pihak dapat hadir di hari pertama sidang, majelis hakim wajib memberikan upaya damai melalui mediasi kepada para pihak. Para pihak dapat memilih hakim mediator atau mediator di luar pengadilan yang memiliki sertifikat mediator. Jangka waktu proses mediasi di dalam pengadilan yaitu 22 hari untuk mediasi. Jika mediasi menghasilkan kesepakatan, para pihak wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, yaitu penggugat dan tergugat, serta ditandatangani oleh mediator. Dan para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian. Namun, apabila belum mendapatkan kesepakatan, setelah dilakukannya mediasi, maka persidangan dilanjutkan dengan proses jawab jinawab. Proses jawab jinawab diawali dengan pembacaan tuntutan oleh penggugat dan pemberian jawaban oleh tergugat, yang mana dari jawaban tergugat akan disanggah dengan replik dari penggugat dan kemudian dapat juga dibantah dengan duplik dari tergugat. Nah, kemudian dilanjutkan dengan sidang pembuktian serta pemeriksaan bukti-bukti. Pada sidang ini, para pihak itu diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti masing-masing untuk memperkuat dalil-dalil yang telah mereka utarakan. Pembuktian itu bisa berupa bukti yang tertulis maupun keterangan saksi yang terlibat. Lalu lanjut pada kesimpulan. Setelah tidak ada lagi alat bukti yang diajukan, hakim akan menutup proses pembuktian dan mempersilahkan para pihak untuk menyusun kesimpulan. Kesimpulan itu berisi pendapat para pihak yang memperkuat dalil-dalil mereka berdasarkan hasil pembuktian. Apabila para pihak telah selesai membacakan kesimpulan, maka majelis hakim akan menjatuhkan putusan. Jadi, setelah kesimpulan itu putusan hakim. Apabila terdapat pihak yang merasa keberatan atas putusan hakim yang telah dijatuhkan oleh majelis hakim dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka pihak yang berkeberatan dapat mengajukan upaya hukum. Upaya hukumnya yaitu banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Apabila putusan telah memiliki kekuatan hukum yang tetap atau biasa yang dikenal dengan ingkrah, maka pihak yang dimenangkan oleh putusan tersebut dapat memohon pelaksanaan putusan, yaitu eksekusi. Dengan demikian, alur persidangan perkara perdata secara singkatnya yaitu yang pertama pendaftaran gugatan, yang kedua pemeriksaan para pihak, yang ketiga sidang pertama, yang keempat mediasi, yang kelima jawab jinawab, yang keenam pembuktian, yang ketujuh kesimpulan, yang kedelapan putusan, yang kesembilan upaya hukum, dan yang terakhir yang kesepuluh eksekusi. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.